Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Senin 26 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Komandan Korem 152 Babullah Brigjen Novi Rubadi Sugito menyatakan siap melakukan pengamanan selama kunjungan Presiden Joko Widodo di Maluku Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Danrem 152 Babullah seusai melakukan apel gabungan gelar pasukan TNI Polri untuk menyambut kedatangan kepala negara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randi. Ya, terima kasih rekan Firda di studio. Memang dapat saya laporkan dari Ternate, di mana pada besok Selasa 27 September akan adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Ternate, di mana kunjungan Presiden tersebut akan mengunjungi beberapa titik yang ada di Ternate. Untuk saat ini juga dari sisi pengamanan yang dilakukan baik TNI Polri gabungan di Kota Ternate sudah dilakukan hingga Senin langsung di lapangan Saler. Hal ini juga dibenarkan oleh Komandan 52 Babullah Brigjen Dina diri dengan adanya pilihan Presiden Republik Indonesia di Kota Ternate nantinya melakukan kunjungan kerja pada beberapa titik. Untuk pengamanan sendiri saat ini menurut Danrem sudah disiapkan dan TNI Polri siap memberikan pengamanan terhadap kunjungan kepala negara tersebut di Kota Ternate. Untuk diketahui juga kunjungan kerja Presiden di Maluku Utara, di mana Presiden akan pertama singgah di Kota Ternate. Terlebih dahulu dari Kota Ternate sendiri, Presiden akan melakukan penunjangan menuju beberapa titik, di mana dari titik tersebut Presiden akan melakukan pembagian BLT kepada masyarakat Kota Ternate ini, di mana Presiden akan mengunjungi salah satunya seperti BLK, Balai Latihan Kerja, dan juga Pasar Jenis Kota Ternate. Setelah di Ternate, di mana Presiden akan mengunjungi ibu kota tertinggi Provinsi Maluku Utara. Di sana Presiden juga kembali melakukan pembagian sembako BLT kepada masyarakat. Setelah dari sisi Presiden dijadwalkan juga mengunjungi Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya di Celolo, di mana di sana juga Presiden akan melakukan pembagian BLT kepada beberapa masyarakat. Setelah itu nantinya dilanjutkan ke Kota Ternate dan kembali lagi ke Jakarta. Untuk pengamanan sendiri, saat ini sejumlah persiapan sudah disiapkan oleh Korem 152 Babullah dan Polda Maluku Utara. Untuk pengamanan sendiri sejauh ini menurut Danrem sejumlah titik sudah ditempatkan beberapa personil berdasarkan pengamanan yang sudah ditetapkan. Presiden akan dijadwalkan pada besok tiba di Ternate dan akan bermalam semalam di Kota Ternate, tepatnya di Sahibela Kota Ternate, Sahibela Ternate. Mungkin seperti itu sudah saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Danrem 152 Babullah Ternate Brigjen TNI Novi Rubadi. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk unsur dari pengamanan dalam hal ini Kodam 16 Patimura beserta jajaran termasuk juga unsur-unsur TNI dan Polri ini sudah melaksanakan persiapan apabila kunjungan ini semakin positif dan jadi kita sudah siap semuanya untuk melaksanakan pengamanan di wilayah Maluku Utara. Jadi secara keseluruhan kita sudah melaksanakan langkah-langkah persiapan seperti yang mungkin rekan-rekan lihat kegiatan hari ini. Kemudian kalau untuk jumlah personil yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan baik terbuka maupun tertutup. Kalau pengamanan personil itu TNI itu sudah punya protap dan itu disesuaikan dengan situasi yang ada, disesuaikan dengan potensi kemungkinan ancaman. Nah itulah kita mengassessment pengerahan atau
maupun jumlah kekuatan personil tersebut. Ada personil bantuan dari Kodam, apakah atau hanya khusus dari Korem? Namanya bukan bantuan, jadi kalau unsur pengamanan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki Presiden oleh kader P3 di acara musyawarah kerja cabang atau Musyab ke-1 serentak DPC P3 se-DKI Jakarta di Grand Paragon Hotel Jakarta Barat. Orang nomor 1 di DKI ini tiba sekira pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Mengenakan batik lengan panjang dan warna hijau yang mendominasi, kehadiran Anies langsung disambut antusias oleh para kader P3 se-DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Nur Indah Farah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Baik Firda dan rekan Tribuners, bahwa kemarin, tepatnya pada hari Minggu 25 September 2022 kemarin, maksud saya telah berlangsung Mukercap ke-1 serentak DPC P3 se-DKI Jakarta yang berlangsung di Grand Paragon Hotel yang terletak di Mangga Besar, Jakarta Barat, di mana kegiatan tersebut telah dimulai sejatinya pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru di penghujung acara atau tepatnya pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Anies yang harusnya dijadwalkan hadir sebagai pembuka namun berakhir dengan sebagai penutup dengan atas alasan satu dan lain hal. Kemudian kehadiran Anies yang memang telah ditunggu oleh para kader sejak siang ini kian membuat antusias ketika Anies tiba, di mana dengan mengenakan pakaian batik berlengan panjang dengan warna hijau yang mendominasi. Anies disambut oleh para kader dan kemudian diiringi lagu sholawat. Namun menariknya ketika sholawat berkumandang, justru beberapa kader meneriaki Anies Presiden dan ada pula yang meneriaki Anies for Presiden. Kemudian Anies diberikan juga shawl oleh perwakilan dari P3 DKI. Kemudian ada pun hasil dari Mukercap serentak ini, yakni di mana salah satunya yakni P3 DKI merekomendasikan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Nurinda Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Banyumas menggelar deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024. Dalam kegiatan ini juga diadakan pelantikan pengurus DPD Anies Kabupaten Banyumas oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP Anies. Koordinator Presidium DPP Anies Laode Basir sebagai pelantik pengurus Banyumas mengatakan kegiatan deklarasi Anies Baswedan dilakukan secara rutin. Kegiatan rutinan ini rencananya akan berlangsung hingga bulan Maret 2023 mendatang yang bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah nasional. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Permata Putra Sejati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang Firda. Dapat saya informasikan bahwa pada hari Minggu 25 September 2022 kemarin, sejumlah relawan yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS ini mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Untuk pencalonan Anies sendiri, mereka merasa bahwa ada beberapa indikator yang bisa menjadi tolak ukur kenapa Anies patut untuk bisa dicalonkan menjadi calon presiden pada 2024 mendatang. Mereka yang berasal dari berbagai macam kalangan ini secara nyata dan secara pasti mendukung pencalonan Anies ke depan karena ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur. Yang pertama adalah kinerja dari Anies sendiri selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui berbagai macam serangkaian kebijakan yang mereka anggap telah berhasil, seperti misalnya adalah pengembangan kartu Jakarta Pintar yang saat ini sudah diperluas, kemudian ada berbagai macam pembangunan seperti pembangunan taman kota yang ada di wilayah DKI Jakarta, dan juga salah satu yang menjadi perhatian adalah pemerataan harga sembako, bukan hanya di wilayah Jakarta
saja, tapi juga merambah ke seluruh wilayah, yaitu termasuk di Kepulauan Seribu. Sebagai informasi teman-teman Tribuners, bahwa pelantikan pengurus Anies di Kabupaten Banyumas ini adalah yang pertama. Namun dari tingkat DPP sendiri itu sudah melakukan pelantikan para relawan Anies yang ada di seluruh beberapa daerah di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas sendiri ini menjadi yang ke-300 kalinya pelantikan relawan pendukung Anies, kemudian menjadi yang ke-28 dari 28 provinsi yang ada di Indonesia. Nantinya tujuan dari pelantikan para relawan pendukung Anies yang ada di Kabupaten Banyumas sendiri ini tentunya adalah untuk mensukseskan Anies Baswedan agar dapat maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Kemudian mereka juga memberikan himbauan kepada para masyarakat yang memang belum tahu terkait dengan sosok Anies dan prestasi-prestasinya. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari para relawan adalah mereka juga telah membandingkan kiprah Anies dalam kiprahnya sebagai seorang gubernur dan membandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang ada di Indonesia, bahwa mereka sepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam pencalonan Presiden 2024 mendatang. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Putra dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Presidium DPP Anies, Laude Basir. Berikut liputannya untuk Anda. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan deklarasi relawan Anies. Anies itu singkatan dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yaitu organisasi relawan yang mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Relawan Anies ini didirikan sejak 2018, kemudian bertransformasi dan menguat lagi di 20 Oktober 2021 kita kembali deklarasikan untuk mendukung Mas Anies. Latar belakangnya adalah kami ini adalah mayoritas relawan Mas Anies saat mencalonkan Gubernur DKI Jakarta. Setiap tahun kami adakan refleksi tentang kepemimpinan Mas Anies, refleksi 1 tahun, 2 tahun, ke-3 tahun tidak kita laksanakan karena bertepatan dengan tingginya pandemi. Ke-4 tahun kami laksanakan dan hasil refleksi itu menyampaikan dengan data dan fakta bahwa temuan kami, Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Orang baik dengan segudang prestasi, ini harus kita dukung. Simpulannya Anies berhasil memimpin Jakarta dan proyeksinya adalah Anies harus kita dukung untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dari momentum itu, setahun yang lalu ini bergulir terus, sifatnya saya hanya menyambut, menampung aspirasi yang muncul. Hari ini relawan Anies sudah muncul atau sudah hadir di 28 provinsi dan di hampir 300 kabupaten kota. Salah satunya yang hari ini kita deklarasikan adalah di Kabupaten Banyumas, di Purwokerto ini. Itu dasar dari kegiatan hari ini adalah mengukuhkan para pengurus relawan di Kabupaten Banyumas ini untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak, untuk relawan sendiri ini elemennya dari mana aja, Pak? Ya, elemennya dari berbagai organisasi. Intinya prinsip relawan Anies itu 1 partisipatif, 2 mandiri, 3 heterogen. Ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau proyek pembangunan saringan sampah di Kali Ciliwung segmen TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin 26 September pagi. Anies tiba di lokasi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, yang didampingi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kadis LH DKI Jakarta Asep Kuswanto. Anies mengatakan pembangunan sampah itu dibuat untuk mengendalikan sampah yang masuk ke Jakarta. Sebab selama ini sampah yang masuk ke Jakarta melalui Kali Ciliwung dari daerah perbatasan berpusat di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkan Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik Kerda dan juga rekan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa pada Senin pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peninjauan di proyek pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung segmen TB Simatupang
tepatnya di Tanjung Barat, Tigakarsa, Jakarta Selatan. Anies turut didampingi wakilnya yaitu Ahmad Riza Patria dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Anies mengatakan pembangunan saringan sampah ini tidak terlepas dari pengalamannya ketika awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu pada 2018 lalu ia mengunjungi pintu air Manggarai dan melihat tumpukan sampah yang begitu banyak di lokasi tersebut. Kemudian Anies menanyakan kepada timnya di Pemprov DKI Jakarta terkait asal-usul dari tumpukan sampah itu. Kemudian tim dari Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampah itu merupakan kiriman dari luar wilayah Jakarta. Berdasarkan temuan tersebut, Anies kemudian merencanakan untuk membangun saringan sampah yang ada di TB Simatupang yang saat ini tengah dibangun. Anggarannya yakni mencapai 195 miliar rupiah. Anggaran itu sempat dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun Anies memastikan bahwa saat ini anggaran untuk pembangunan saringan sampah itu telah disediakan oleh Pemprov DKI. Sementara untuk pengelolaannya dan pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, Anies mengungkapkan bahwa tumpukan sampah yang ada di pintu air Manggarai setiap harinya mencapai 52 ton. Ia pun mengibaratkan tumpukan sampah itu setara dengan satu unit bus Transjakarta jenis tronton. Anies berharap pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung segmen TB Simatupang ini dapat rampung pada Desember 2022 mendatang. Sementara itu, saringan sampah ini diklaim mampu menghancurkan sampah-sampah berat seperti kasur, lemari, kayu, dan bambu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa tahap penyaringan dibagi menjadi dua. Penyaringan tahap 1 yaitu sampah berukuran besar yang nantinya akan dicacah menjadi ukuran 10 hingga 20 cm. Sementara penyaringan tahap 2 juga untuk sampah-sampah kecil dan besar namun dicacah dengan ukuran menjadi 5 sampai 10 cm. Selain di TB Simatupang ini, nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun saringan sampah di Kali Pesanggerahan. Namun hal itu masih baru sedang dikaji. Proses pembangunan saringan sampah di Kali Pesanggerahan akan mulai dibangun ketika saringan sampah di TB Simatupang ini rampung dibangun. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berikut liputannya untuk Anda. Meningkat, maka sering kita temukan bawaannya banyak sekali. Sampahnya banyak sekali. Itulah yang tadi catatannya 52 ton per hari. Ini kalau dibiarkan, seminggu saja sudah berapa itu? Dan kita hanya menyaring terus di Manggarai. Nah, dengan adanya tempat ini, maka insya Allah sampah-sampah itu sudah bisa terhenti sebelum masuk ke dalam kawasan perkotaan padat. Itu idenya. Ini sistem pengolahan sampah itu bisa menampung berapa sampah dan bisa mengolah berapa persen sampah dari 52 ton itu. Kemudian untuk tenaga, kan tadi ada manual ya untuk pengolahannya itu melibatkan masyarakat juga atau bagaimana? Oke, sebentar. Satu itu. Yang kedua. Nah. Oh. Ya, tetap di Manggarai. Ya, oke, Manggarai. Ketiga. Gini. Nanti akan diberikan videonya. Anda bisa lihat videonya. Dari video itu nanti tergambar bagaimana cara kerjanya. Ini
ingat tol Jagorawi itu? Kalau bayar tol belok kiri dulu. Nah, kira-kira begitu tuh. Dibelokin kiri dulu, kemudian nanti disaring di sini, terus baru dialirkan lagi. Jadi airnya, sampahnya digeser untuk bisa masuk ke sebelah kiri kawasan ini, terus disaring di sini, diambil di sini, dan airnya ngalir lagi. Nanti Anda lihat videonya. Dan nanti Pak Kadis berikan informasi detailnya, teknisnya, semuanya saja. Sehingga nanti teman-teman ketika menulis ini punya informasi lengkap. Kemudian tadi pertanyaan mengenai apakah diperlukan tenaga kerja dan lain-lain, silakan Pak Kadis. Iya, kalau tenaga kerja memang saat Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi, mengajak pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau PWNWDI seluruh Indonesia untuk bergabung ke Partai Perindo. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNWDI saat acara silaturahim pengurus DPP Partai Perindo dengan pengurus PWNWDI seluruh Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik, jajaran DPW Partai Perindo dan segenap jajaran PB dan PWNWDI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada lalu Helmi Akbar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali seperti yang disampaikan bahwa setelah dilantik beberapa bulan yang lalu, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi, kemudian mengajak seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah seluruh Indonesia untuk bergabung ke Partai Perindo. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNWDI saat acara silaturahim pengurus DPP Partai Perindo dengan pengurus PWNWDI seluruh Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik, jajaran DPW Partai Perindo NTB dan segenap jajaran pengurus besar dan pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Tuan Guru Bajang memang merupakan ketua pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang telah tersebar di seluruh provinsi di Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Bajang menyampaikan bahwa bergabungnya dirinya ke Partai Perindo bagian daripada dakwah. Dirinya meminta kepada teman-teman pengurus wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mengajak untuk bersama-sama bergabung ke Partai Perindo di masing-masing daerah. Kalimat yang dilontarkan cucu pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid tersebut kemudian disambut meriah tepuk tangan oleh seluruh pengurus wilayah yang hadir. TGB mengatakan pengurus wilayah NWDI tak hanya diminta untuk mengajak hanya kader NWDI, melainkan menghimpun sebanyak-banyaknya orang dari lintas kalangan. Tuan Guru Bajang berpesan bahwa ajakan tersebut tidak hanya terbatas kepada kader NWDI, tetapi kepada semua masyarakat, kepada semua kenalan, sahabat, rekan seprofesi dan apapun maupun siapapun untuk menyampaikan syiar bergabung ke Partai Perindo. Tuan Guru Bajang menyebut berkiprah di Partai Perindo merupakan ruang dakwah yang lebih luas demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh bangsa. Tuan Guru Bajang mempersilahkan bagi para kader maupun jemaah yang masih ingin mendapatkan penjelasan kepada dirinya untuk dirinya meminta untuk menyimak sejumlah wawancaranya di media sosial. Dalam kesempatan tersebut, Tuan Guru Bajang juga menyebutkan dalam kiprahnya, Partai Perindo tidak punya beban masa lalu. Partai Perindo, kata Tuan Guru Bajang, selalu beriringan dengan kepentingan masyarakat. Tidak ada hal-hal yang memberatkan, kalaupun ada kendala lebih kepada sesuatu yang sifatnya objektif, lebih kepada sifatnya persepsi, tidak real. Perindo tidak pernah bermasalah dengan masyarakat, seperti mengeluarkan posisi politik yang nyata-nyata mendukung kezaliman atau meminggirkan kepentingan rakyat. Perindo, kata Tuan Guru Bajang, memang belum menjadi partai besar yang jika dikomparasikan dengan partai-partai yang lebih tua. Tetapi Perindo tetap konsisten bekerja dan berhikmat sesuai dengan ruang-ruang yang ada. Tuan Guru Bajang menjelaskan bahwa ruang dakwah bagi setiap muslim menurutnya dilihat dari dua dimensi kebaikan. Pertama, yang berkaitan dengan akidah atau ritual ibadah yang sifatnya eksklusif.
Sedangkan yang kedua, kebaikan dalam konteks nilai-nilai yang bersifat inklusif. Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kesetaraan, Islam mengajarkan humanisme, Islam mengajarkan pemihakan kepada orang-orang yang dizalimi, dan itu nilai-nilai yang universal. Islam, kata Tuan Guru Bajang, mengajarkan hormat kepada orang tua, merupakan suatu kearifan atau suatu nilai kehidupan yang memang mesti dipegang. Lebih jauh, Tuan Guru Bajang dalam kesempatan tersebut menginstruksikan secara tegas dan belak-belakan kepada seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di seluruh Indonesia untuk bergabung dan memenangkan Partai Perindo pada kontestasi pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2024 mendatang. Tak hanya itu, event pemilihan kepala daerah yang digelar serentak juga menjadi sorotan Tuan Guru Bajang. Setelah bergabungnya Tuan Guru Bajang ke Partai Perindo, serentak simpatisan maupun loyalis Tuan Guru Bajang yang sebelumnya berada di partai-partai lain seperti Partai Demokrat hingga Partai Nasdem dikabarkan berangsur berbondong-bondong akan hijrah ke Partai Perindo. Tuan Guru Bajang selain sebagai politisi juga merupakan cendekiawan Muslim yang memiliki loyalis massa di sejumlah provinsi di Indonesia. Bergabungnya Tuan Guru Bajang ke Partai Perindo disinyalir akan membawa dampak signifikan terhadap suara mayoritas umat Islam untuk memilih Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Barreskrim Mabes Polri kembali memanggil keluarga inti almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Mapolda Jambi pada Minggu 25 September siang. Pemanggilan kali ini didampingi langsung oleh kuasa hukum keluarga, yakni Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, dan Martin Simanjuntak. Nama keluarga yang hadir yakni Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Yuni Huta Barat, Devi Huta Barat, dan Reza Huta Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda dan selamat siang untuk Tribuners. Kami informasikan memang tim kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua kembali datang ke Jambi. Nah, dalam kedatangannya ini ada dua agenda yang mereka tuju. Salah satu diantaranya yaitu mendampingi pihak keluarga dan penyidik dari Barreskrim Polri dalam mengambil tanda tangan BAP terkait laporan terhadap Ferdi Sambo dan kawan-kawan, yaitu pasal atau kasus pembunuhan berencana. Nah, pada pemanggilan kali ini, Firda, memang Kamarudin itu didampingi oleh dua orang rekannya yang hadir ke Jambi. Kemudian untuk keluarga sendiri yang hadir pada hari Minggu kemarin itu ada 5 orang dari keluarga inti almarhum Brigadir Yosua, 2 orang tua, kemudian beberapa saudara, kemudian juga kekasih daripada almarhum. Nah, keterangan daripada Kamarudin pada pemanggilan kali ini atau pengambilan tanda tangan ini untuk melengkapi berkas perkara, di mana seperti yang disebutkan oleh Kamarudin, pekan depan direncanakan atau diasumsikan berkas perkara Ferdi Sambo dan DKK terkait kasus pembunuhan berencana akan masuk pada tahap P21 untuk kemudian dilanjutkan untuk pelimpahan. Nah, ini merupakan serangkaian proses yang terus dikawal oleh pihak kuasa hukum agar proses pengadilan ataupun tingkat selanjutnya berjalan dengan baik. Nah, ini akan menjadi perhatian dari Kamarudin untuk segera kasus serta tersangka sendiri dilimpahkan. Nah, informasinya Kamarudin sendiri akan kembali ke Jakarta hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya informasikan, Fira. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, dan juga Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga dari Brigadir J. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait hari ini, kita datang ke Polda atas undangan penyidik Mabes Polri, penambahan berkas, soalnya ya tersangka kan bertambah, kekurangan berkas. Jadi kami datang ke sini hanya untuk menandatangani berkas. Oh, yang laporan Pak Kamarudin kemarin, Pak? Iya. Oke. Pak, ada tanggapan enggak? Atau bagaimana berjalannya kasus ini? Apakah akan tetap berjuang seperti apa, Pak?
kita khususnya keluarga ya beserta tim lawyer ya berjuang sampai tuntas ini persoalan, sampai ada keadilan yang seadil-adilnya buat anak kita almarhum Joshua Huta Barat serta sama keluarga. Oke, intinya informasi yang sempat beredar Bapak disebut lelah dan menyerah itu tidak benar. Yang intinya kita tetap memperjuangkan keadilan, Pak ya. Sebenarnya yang beredar itu ada yang beredar itu kurang pas. Kurang pas. Kurang pas. Memang kita lelah memang soalnya sudah 3 bulan hampir permasalahan ini belum kita maklumin. Kita harus maklumin, polisi pun bekerja di sini sangat bersusah payah untuk menemukan titik terangnya. Jadi tidak bisa seperti yang diharapkan kebanyakan orang bisa begitu secepatnya, tidak bisa, harus teliti. Oke, Pak. Hari ini di samping kita ke Polda, kita ikut menemani Pak Haji Maskurana. Ada beberapa catatan yang harus kita masukkan ke Polda terkait dengan kasus beliau selama ini yang masih terpending. Tentunya yang menyangkut lahan. Lebih luas panjang lebarnya nanti silakan Pak Haji Mahfud Anang yang menjelaskan. Silakan Pak. Oke, Pak. Bisa dijelaskan Pak sedikit, Pak? Ya, terkait laporan polisi yang telah kami lakukan 2019 yang sampai saat ini belum terlaksana. Semoga dengan kedatangannya Pak Kamarudin Simanjuntak dan Pak Nelson hari ini kasus itu terungkap, dan sekaligus dengan kasus perdatanya kami harapkan Pak Kamarudin bisa mengungkap fakta-fakta yang sudah kami menangkan. Oke, ini yang dilaporkan siapa? Bisa dijelaskan kembali nggak? Dilaporkan oknum Direktur PCWKS. Oke, mungkin sedikit Pak terkait penambahan terkait kasus ini. Yang terkait PKS. Terkait PKS. Iya, Bapak ini ya, jadi Bapak ini dulu dipitnah atau dicemarkan nama baiknya, dilaporkan ke polisi melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Akibatnya penyidik menangkap dan menahan beliau selama 6 bulan. Tetapi beliau bebas murni dari pengadilan. Artinya laporan mereka palsu atau sangkaan dan atau pengaduan mereka palsu. Yang kedua, mereka memberi keterangan palsu bahwa sumpah sehingga melanggar pasal 242, ancamannya 7 tahun karena perkara pidana menjadi 9 tahun. Jadi mereka ini terancam 9 tahun. Di tengah duka kisruh yang tengah melanda rumah tangganya, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Pilihan Tempo 2022. Ambu Ana meraih penghargaan dalam kategori pelayanan warga, yang meraih penghargaan usai mengalahkan 50 nama kepala daerah perempuan lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Deanza Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Deanza. Baik, Firda dan Tribuners, bisa saya laporkan bahwa pada hari Kamis lalu, tepatnya pada 22 September 2022 malam, bahwa Ane Ratna Mustika atau Bupati Purwakarta meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Pilihan Tempo 2022. Perempuan yang biasa dipanggil Ambu Ana itu meraih penghargaan dalam kategori pelayanan warga. Ia meraih penghargaan usai mengalahkan 50 nama kepala daerah perempuan lainnya. Sejumlah lembaga ikut terlibat di dalam proses seleksinya. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan, Bappenas, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Dikti. Ana mengaku sangat gembira dengan penghargaan ini. Dia juga mengungkapkan perasaan syukurnya. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini sejak Ambu Ana beberapa hari lalu. Ambu Ana juga menyampaikan sejumlah program unggulan pemerintah Kabupaten Purwakarta selama kepemimpinannya. Di sela-sela sambutannya, Ambu Ana tampak gugup dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kegiatan cerai yang ia lakukan terhadap suaminya, yaitu Deddy Mulyadi, yang ini menjadi viral. Dirinya mengatakan permohonan maaf atas berita viralnya. Semoga penghargaan ini bisa menutup berita kemarin, yaitu berita viral mengenai kegiatan cerai yang dilakukan. Seperti itu, Firda, yang bisa saya sampaikan.
Ya, baik. Terima kasih rekan Danza dari Tribun Jabar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, idola saya, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, rekan-rekan dari Bupati yang hadir pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Tentu saja keluarga besar Tempo, pimpinan, redaksi, dan seluruh staf yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya saya agak gugup nih sama berdiri di sini karena ada Pak Menteri. Mohon maaf Pak atas kegaduhan dan berita viralnya kemarin. Mudah-mudahan Pak Berita sekarang ini, kegiatan hari ini saya menerima apresiasi dari Tempo akan mengalahkan Berita hari kemarin Pak. Kebahagiaan bagi saya bisa berdiri di sini, kehormatan tentu saja terima kasih kepada Tempo yang sudah percaya kepada saya menjadi salah satu daripada 7 perempuan atau kepala daerah inspiratif di Indonesia. Akan menjadi motivasi saya untuk terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta. Saya mempunyai inovasi, izin Pak Mendagri saya laporkan bahwa program pelayanan kita sudah langsung door to door juga di desa-desa. Kita sebut dengan gabungan di Buruan Orang Lembur. Kita membawakan peralatan, pelengkapan langsung online. Setelah kesigapannya membantu lansia difabel menyeberangkan jalan di persimpangan BSCC Dom Balikpapan beberapa waktu lalu, Bribka Anju kini ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya, pria kelahiran Medan ini terekam CCTV tengah menggendong lansia yang kepayahan untuk menyeberang jalan. Rekaman CCTV tersebut menyebar ke penjuru media sosial, membuatnya menjadi dikenal masyarakat banyak. Bahkan akun media sosialnya dibanjiri permintaan pengikut baru. Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara Lalu Lintas, ia menerima penghargaan langsung dari Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto atas inisiatifnya membantu masyarakat difabel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zain. Baik, selamat siang rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana dari Polda Kaltim adalah memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara di tahun 2022 ini memberikan sejumlah penghargaan, di mana salah satunya yang menerima penghargaan ini adalah Bribka Anju Pasaribu yang merupakan anggota di unit Patwal Satlantas Polresta Balikpapan. Adapun dari Anju sendiri menerima penghargaan tersebut karena viralnya video yang merekam dia tengah membantu masyarakat, dalam hal ini adalah difabel yang sudah lanjut usia untuk menyeberang jalan. Di mana diketahui untuk lansia tersebut hendak menyeberang jalan karena memang ingin menuju rumah sakit yang memang tidak jauh dari persimpangan tersebut. Kemudian dari Bribka Anju ini membantu menyeberangkan di tengah tugasnya yang melakukan pengaturan lalu lintas di pagi hari. Adapun dari Anju sendiri ketika dikonfirmasi oleh Tribun Kaltim.co terkait penerimaan penghargaan tersebut, dia mengaku dibayangi 2 perasaan sekaligus, yaitu bangga dan juga biasa saja katanya, karena memang dia merasa memang sudah tugasnya dia ketika membantu masyarakat yang sudah yang sedang kesusahan. Dia menceritakan dari lansia itu merupakan seorang yang tinggal sendiri sebatang kara di kota Balikpapan, dan memang dia memang mengidap penyakit stroke, terlihat dari cara berjalannya dan juga posisi tangannya yang terlipat, sehingga karena melihat kondisi fisik daripada difabel tersebut, Bribka Anju berinisiatif untuk menggendong karena tidak dimungkinkan untuk menyeberang seorang diri mengingat lalu lintas yang cukup padat di pagi hari. Untuk selanjutnya dari Bribka Anju, ketika ditanya lebih lanjut, dia mengaku ini menjadi motivasinya dia untuk selanjutnya lebih memotivasi dirinya untuk bisa
lebih membantu masyarakat yang kesusahan, di mana penghargaan ini dia dedikasikan kepada masyarakat dan juga kepolisian lalu lintas agar selanjutnya tidak segan untuk membantu masyarakat. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Zain dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat bersama Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara belusukan ke kantor kecamatan dan desa untuk mengecek perolehan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Wahyu tak menampik jika perolehan PBB sejauh ini di Kabupaten Malang sendiri masih belum mendekati target sebesar 60 miliar rupiah. Menurut Wahyu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sudah mulai meningkat sejak pandemi COVID-19 mulai mereda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Ya, pemerintah Kabupaten Malang hingga saat ini terus memacu perolehan pajak bumi dan bangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan ataupun solusi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang untuk belusukan ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Malang untuk kembali menyadarkan masyarakat agar betapa pentingnya membayar PBB pada masa waktu jatuh tempo begitu. Nah, sejauh ini pemerintah Kabupaten Malang terus menggalakkan gerakan-gerakan untuk penggalangan PBB di setiap wilayah ataupun di setiap wilayah pelosok dengan program Bapenda Menyapa. Nah, di sini Bapenda Menyapa sendiri, petugas-petugas Bapenda akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kemudahan pembayaran PBB melalui sistem online dengan aplikasi Sipanji ataupun website Sipanji begitu. Nah, nantinya warga tinggal langsung mengecek tagihan ataupun berapa besaran PBB yang akan dibayarkan, dan kemudian langsung bisa dibayarkan secara online maupun ditransfer melalui salah satu bank penyalur, yakni Bank Jatim begitu. Nah, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya untuk menggait dana PBB sebesar-besarnya agar dapat memenuhi target sebesar 60 miliar begitu. Nah, nantinya PBB sendiri menurut Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara menerangkan bahwa PBB sendiri akan digunakan kembali untuk kebaikan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan-pelayanan publik Kabupaten Malang agar lebih baik. Alhasil, Made Arya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk segera membayar PBB dan tidak menunggu didatangi petugas sehingga terbebas dari denda. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara. Berikut liputannya untuk Anda. Mendukung salah satu kegiatan yang Pak Sekda selaku Ketua Tim Inten dan Extend, memang beliau kepengen melihat bagaimana capaian dari kecamatan. Sehingga kami pada hari ini yang memang sudah menjadi program kami di 1 minggu ini bahwa kami harus melakukan pendekatan ke kecamatan sampai dengan ke desa. Kami akan melihat bagaimana pencapaian yang sudah dialami oleh 33 kecamatan. Dari situ harapan kami nanti juga ada solusi yang bisa kita berikan kepada camat maupun kepada kepala desa. Salah satu program awal kami, Bapenda Menyapa, ini adalah salah satu bagian menuju ke hal ini. Karena apa? Selama ini yang kami tahu evaluasi yang selama ini terjadi, rata-rata kepala desa mengatakan bahwa ada kendala di wajib pajaknya di SPPT, sehingga mereka merasa tidak itu salah alamat, kemudian salah luas, salah nama, ini menjadi kendala. Sehingga kendala ini kemarin kami sudah berupaya melakukan satu gerakan inovasi bagaimana kita menjemput bola dengan membuat online desa. Dengan harapan apa? Mengurangi sedikit demi sedikit kesalahan SPPT. Itu sudah kami lakukan. Memang belum semua desa kami lakukan, tapi sudah upaya itu sudah kami lakukan. Minimal kemarin ada sekitar 50 desa lah yang sudah kita update. Karena menurut kami memang ke depan ini database untuk SPPT inilah yang paling utama. Sehingga terus kami lakukan upaya bagaimana memperbaiki database dulu sehingga angka potensi bisa kita
Dalam sepekan terakhir telah ada 2 rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Bahkan ada korban yang saat ini masih mengungsi di tenda darurat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Saiful Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Terima kasih Firda. Dapat saya sampaikan bahwa dalam satu pekan terakhir ini sempat terjadi peristiwa rumah rusak akibat angin kencang di kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, di mana peristiwa pertama itu terjadi pada Sabtu 17 September 2022 malam lalu, di mana satu unit rumah beratapkan daun rumbia itu roboh total yang terjadi di Desa Ule Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Dan saat ini pemilik rumah yakni Muksin berumur 44 tahun bersama istrinya masih menempati tenda darurat sehubungan belum adanya bantuan untuk pembangunan rumah kembali. Sedangkan peristiwa terbaru itu terjadi pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rumah yang kedua rusak akibat angin kencang itu terjadi di Desa Palupunti, Kecamatan Muara Setu, Kota Lok Sumawe. Rumah tersebut adalah milik dari Hamdan berumur 37 tahun dan selama ini rumah tersebut dihuni Hamdan bersama istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Sedangkan peristiwa khusus terjadi pada rumah Hamdan itu saat itu Kota Lok Sumawe memang sedang dilanda angin kencang dan saat terjadi angin kencang Hamdan bersama istrinya sedang berada di luar rumah, sedangkan 3 anaknya termasuk salah satu yang masih berumur 2 tahun itu berada di dalam rumah. Sehingga saat angin semakin kencang maka Hamdan bersama istrinya berinisiatif untuk masuk ke dalam dan membawa anaknya keluar dari dalam rumah. Saat ketiga anaknya berada di luar rumah, tiba-tiba atap rumahnya yang juga merupakan atap rumbia itu rusak akibat angin kencang. Namun begitu tidak ada korban jiwa, juga tidak ada barang-barang dari rumah Hamdan yang rusak. Tidak lama kemudian atau pada sore menjelang maghrib, pihak Tagana langsung datang ke lokasi, lalu melakukan pendataan sehingga pada minggu kemarin pihak Tagana Kota Lok Sumawe berinisiatif untuk membantu terpal yang dijadikan atap rumah sehingga rumah tersebut sementara masih bisa dihuni oleh Hamdan dan sekeluarganya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih. Rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Saiful Bahri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau kembali menemukan aktivitas pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Suaka Marga Satwa, Kerumutan di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Seorang pelaku illegal logging berinisial AB berhasil ditangkap. Kemudian, 2 pondok yang dibangun di dalam kawasan SM Kerumutan, 5 unit sepeda pengangkut kayu hingga 15 kubik kayu hasil olahan berupa papan dan broti disita. Selanjutnya, semua barang bukti dimusnahkan di tempat kejadian perkara, sedangkan tersangka AB dibawa ke kantor Balai BKSDA Riau untuk diproses hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih Firda dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau kembali menemukan aktivitas illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa atau SM Kerumutan di Kabupaten Pelalawan. Penemuan aktivitas illegal logging ini dilakukan setelah tim dari BKSDA melakukan patroli pengamanan di wilayah SM Kerumutan sepanjang pekan lalu. Kembali ditemukan di dekat Sungai Kerumutan aktivitas illegal logging berupa beberapa pondok milik para perambah hutan, juga kayu hasil olahan, termasuk beberapa barang bukti lainnya. Sebenarnya berdasarkan konfirmasi kami dari Balai
BKSDA Provinsi Riau. Saat itu tim patroli sedang melakukan patroli di Sungai Kerumutan yang melintas di SM Kerumutan. Ketika itu mereka mengawal sebuah alat berat yang masuk ke kawasan tersebut untuk keluar dari kawasan tersebut. Namun di tengah jalan mereka melihat pondok-pondok yang dibangun secara ilegal oleh para perambah hutan. Dan kemudian mereka atau tim dari BKSDA kembali ke pondok-pondok tersebut dengan cara mengendap ataupun bergerak dengan senyap hingga didapati seorang pelaku perambahan hutan yang masih tinggal di pondok tersebut berinisial AB yang merupakan warga Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur ke areal hutan. Namun ketika diamankan oleh tim daripada BKSDA, pelaku mengaku melakukan perambahan hutan, jadi menambang pohon yang ada di Kerumutan dan mengolahnya menjadi kayu dan beroti. Sedikitnya ada 15 kubik kayu dan beroti yang merupakan hasil olahan daripada hutan atau kayu hutan, pohon-pohon yang ada di SM Kerumutan. Kemudian disita juga ada 5 unit sepeda yang sudah dimodifikasi oleh para perambah agar bisa menjadi alat angkut daripada kayu-kayu yang diolah tersebut dan dibawa ke tepi sungai. Selain itu juga Tribuners tim juga menemukan kayu olahan yang disembunyikan di sungai atau tepatnya di bawah air oleh para perambah untuk dibawa keluar dari SM Kerumutan. Untuk mendapatkan itu, setelah mendapatkan itu, tim melakukan pemusnahan terhadap kayu-kayu olahan, kemudian 5 unit sepeda dan para pondok-pondok para perambah kemudian dibakar oleh tim. Sedangkan tersangka AB juga dibawa ke Balai BKSDA di Kota Pekanbaru dan diproses secara hukum oleh penyidik PNS daripada BKSDA. Pelaku juga ditahan di Rutan Polda Riau untuk menunggu proses hukum terhadap pelaku yang ditemukan. Kemudian Tribuners BKSDA juga mengimbau kepada semua masyarakat yang masih melakukan aktivitas ilegal logging, penumbangan kayu secara ilegal di SM Kerumutan untuk segera keluar dari areal SM Kerumutan. Karena selama ini Tribuners SM Kerumutan menjadi objek perambahan ilegal oleh masyarakat dan bukan hanya masyarakat dari Kabupaten Pelawan sendiri, bahkan dari masyarakat daripada kabupaten tetangga seperti yang ditangkap kemarin itu merupakan warga Indragiri Hulu. Selain itu Tribuners hal ini yang menjadi alasan daripada BKSDA melarang Pemda Pelalawan beberapa waktu lalu untuk melakukan pembersihan di Sungai Kerumutan karena menjadi akses masuk bagi para perambah ataupun aktivitas ilegal di SM Kerumutan, termasuk perambahan ataupun perburuan satwa liar. Kemudian ke hari ke depan BKSDA akan mengintensifkan patroli dan pengamanan di wilayah SM Kerumutan untuk mengusir para perambah yang masih bertahan di SM tersebut. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Oknum anggota polisi yang merupakan pemilik gudang solar yang terbakar di Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, diamankan oleh Propam Polda Sumsel dan kini ditempatkan pada tempat khusus di Propam Polrestabes Palembang. Hal ini disampaikan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib. Oknum tersebut yakni diketahui bernama Aibda Safrudin, seorang bintara yang berdinas di Polda Sumsel ini menyewakan lahan yang ada di depan rumahnya kepada seseorang berinisial B. Tempat tersebut disewa Safrudin kepada B dengan biaya sewa 5 juta per bulan. Aibda Safrudin melanggar kode etik profesi polisi dan kode etik dan Komisi Kode Etik Polisi diatur dengan Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Firda. Jadi Tribuners dapat kami sampaikan bahwa oknum anggota polisi yang berdinas di Polda Sumsel yaitu Aibda Safrudin, pemilik gudang solar yang kemarin di wilayah Kertapati terbakar pada hari Kamis lalu, kini telah ditahan di Propam Polrestabes Palembang dan berkasnya sedang diselidiki oleh anggota penyidik Polda Sumsel. Untuk Aibda Safrudin sendiri kini ditempatkan di Propam Polrestabes Palembang di tempat khusus selama 30 hari terhitung sejak tanggal 23 September hingga 22 Oktober mendatang. Dan kini status Aibda Safrudin ini statusnya adalah tahanan di Propam Polrestabes Palembang.
Untuk peristiwa ini sendiri terjadi bermula ketika karyawan dari seseorang yang inisial B yang disewakan oleh kepada dari Saprudin, salah satu karyawan mobil tangki tersebut sedang memindahkan solar dari truk tangki ke drum. Silakan dilanjutkan. Ya, sorry, ada. Jadi kejadian tersebut berawal dari seorang karyawan dari B yang sedang memindahkan solar dari truk tangki ke drum. Kemudian tiba-tiba dari mesin pompa minyak tersebut keluar percikan api sehingga api cepat membesar dan membakar gudang dan juga 3 ruko yang ada di sebelahnya. Selain mengamankan anggota polisi, Polrestabes Palembang juga mengungkap fakta baru bahwasannya mobil tangki yang menjadi penyebab kebakaran, awal mula kebakaran, ternyata sudah 4 kali stop di gudang tersebut dan menurunkan 200 liter BBM solar sebelum ia berangkat ke SPBU. Jadi truk tangki tersebut setelah mengambil solar dari tempat pengambilan minyak, dia stop dulu di gudang solar di Kertapati, kemudian menurunkan 200 liter solar di sana. Dan sudah 4 kali dari pengakuan sopir truk tangkinya yang yaitu inisial S yang juga sudah diamankan di Polda Sumsel, itu sudah 4 kali dia menurunkan solar di sana. Untuk pengembangan selanjutnya nanti akan polisi masih mengejar inisial B yang menyewa lokasi tersebut kepada Saprudin. Demikian Firda yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kombes Pol Muhammad Ngajib, Kapolresta Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan penanganan kebakaran yang terjadi di Kertapati, bahwa hari ini kita sudah mengamankan pemilik daripada kendaraan tangki yang digunakan membawa sejumlah BBM ternyata mampir atau berhenti di lokasi kebakaran tersebut. Kemudian yang bersangkutan atas inisial daripada S yang berasal dari PT Diandra Karisma Abadi yang ada di Palembang, yang bersangkutan menggelapkan sebagian bahan bakar minyak solar yang dikucurkan atau yang ditinggalkan, yang digelapkan di lokasi tersebut. Nah, pada saat pemindahan solar tersebut dengan menggunakan pompa air, disitulah ada percikan api, sehingga terjadilah kebakaran. Dari hal itu timbullah kebakaran secara besar, secara meluas. Dan perkembangan selainnya itu juga kita sudah melakukan tindakan tegas di sini, sebagaimana perintah daripada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Selatan untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap siapapun yang terlibat. Ekspresi senyum dan sikap ramah seorang pedagang elektronik di Glodok City, Anyan, 50 tampaknya tidak sesuai dengan apa yang ia alami saat tempat ia berdagang kini semakin sepi. Pria yang sudah 10 tahun berdagang di Glodok City itu berkeluh kesah adanya pandemi COVID-19 membuat kiosnya sepi. Dengan mengenakan kaos berwarna putih dan oranye sembari menyapu kiosnya, Anyan menceritakan penyebab Glodok City menjadi sepi tiap hari. Bahkan Anyan mengaku jumlah pengunjung di kiosnya saat ini hanya 7 orang dalam seminggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Leon Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leon. Terima kasih rekan Firda. Ekspresi senyum dan sikap ramah seorang pedagang elektronik di Glodok City, Anyan yang berusia 50 tahun tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dia alami saat tempat ia berdagang kini semakin sepi. Bagaimana tidak, pria yang sudah 10 tahun berdagang di Glodok City itu berkeluh kesah adanya pandemi COVID-19 membuat kiosnya sepi. Dengan mengenakan kaos berwarna putih dan oranye sembari menyapu kiosnya, Anyan berceritakan penyebab Glodok City menjadi sepi tiap harinya. Menurutnya, semenjak pandemi COVID,
banyak orang yang beralih ke jualan online. Bahkan Anyan mengaku jumlah pengunjung di kiosnya saat ini hanya mencapai 7 orang dalam seminggu. Ia mengatakan selama pandemi melanda hingga saat ini hampir 50% kios di Glodok City, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sudah ditutup. Harapan Anyan hanyalah dilakukan renovasi terhadap Glodok City dari pemerintah. Demikian informasi kembali kepada rekan Firda di studio. Ya, baik, terima kasih rekan Leon dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang pedagang elektronik di Glodok City bernama Anyan. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini dengan Bapak siapa, Pak? Koanyan. Usia berapa menurut Pak? Usia 50 tahun ya. Usia 50 tahun. Sudah berdagang di sini sejak kapan Pak kios ini dibuka, Pak? Sejak udah lama sih ya, sekitar 10 tahun lah ya. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nah, ini kan dulu kan Glodok Jaya ini kan terkenal dengan ramainya pengunjung yang beli bahan elektronik itu. Ya. Mungkin bisa diceritakan perbedaan dulu dan sekarang tuh gimana, Pak? Oh, dulu sekarang sih memang sepi ya. Kalau dulu kan memang banyak pengunjung semenjak pandemi. Termasuk juga banyak yang jual online. Nah, jadi pengunjung memang agak sepi ya. Lebih memilih ke online ya semenjak pandemi ya. Gitu. Melihat banyak gedung yang toko-toko yang tutup itu. Oh, banyak toko-toko yang tutup. Itu karena pandemi ya? 50% ada tutup. 50% ada toko di sini? Ada, 50% ada. Pak, kalau untuk bangunannya sendiri ini kan terlihat kurang terawat nih, menurut Bapak gimana? Apakah itu ngefek ke jumlah pengunjung yang datang, Pak? Biasanya sih nggak pengaruh sih ya. Oh, nggak terlalu pengaruh ya? Oke. Telah terjadi kebakaran tempat usaha atau toko besar seorang warga di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Nama toko tersebut Toko Karya Indah. Kejadian terjadi pada hari Jumat 23 September pagi sekitar pukul 3 dini hari. Toko tersebut habis terbakar dilelap si jago merah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Indra Lapa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Ya, silakan rekan Indra. Ya, baik, rekan Firda. Jadi memang benar bahwa baru-baru ini di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu terjadi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dihebohkan oleh salah satu toko yang ada di Polsel yang cukup besar ya toko ini tersebut, dan itu terbakar. Terus kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pagi ya, sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, rekan Firda. Nah, dari kebakaran tersebut, semua yang ada di toko, baik isinya dan seluruh ada di dalam toko itu habis terbakar oleh api, rekan Firda. Nah, dari informasi yang diperoleh bahwa kebakaran tersebut itu pihak Polres juga menyelidiki ya adanya kebakaran tersebut, namun diidentifikasi bahwa kebakaran terjadi karena ada diduga seorang oknum melakukan pencurian, dan untuk menghilangkan jejak daripada kebakaran daripada aksinya, sehingga dia melakukan membakar toko tersebut. Nah, kemarin juga sempat ditanya-tanya kepada pemilik toko, baik toko Karya Indah tersebut, bahwa kerugian yang dia dapat ataupun yang dia alami oleh pemilik toko tersebut itu hampir mencapai 2 miliar dari isi daripada toko tersebut. Nah, di dalamnya ada beras, rokok, komputer, dan sistem dan lain sebagainya. Nah, itu kejadian pada hari Jumat 23 September 2022 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Alak Kota Kupang terbakar dan kebakaran ini sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu. Kebakaran tumpukan sampah di TPA Alak ini sudah berlangsung sekitar 1 minggu dan puncaknya terjadi pada Sabtu 24 September. Tumpukan sampah yang sudah hangus terbakar ini dengan ketinggian sekitar 5 hingga 6 meter. Akibat kebakaran tersebut, asap tebal mengepul dan memenuhi sekitar TPA Alak. Tampak petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang sementara berupaya memadamkan api yang masih menyala. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Obi Lewan Meru yang akan melaporkannya. Silakan rekan Obi. Ya baik, terima kasih rekan Firda dapat dilaporkan bahwa tempat pembuangan air sampah yang ada di Kecamatan Alak, Kota Kupang terbakar dan kebakaran sampah ini sudah berlangsung sejak 1 pekan lamanya. Namun puncak kebakaran terlihat jelas pada Sabtu yang lalu, yang mana sampah-sampah yang diangkut dari dalam Kota Kupang ditumpuk di TPA ini terbakar dan kebakaran yang terjadi ini juga belum diketahui pasti penyebab kebakarannya. Namun sampah yang ditumpuk kurang lebih 5-6 meter ini habis terbakar karena api yang begitu cepat merambat didukung oleh angin dan juga cuaca panas di Kota Kupang. Namun pihak pemadam kebakaran dan juga bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang langsung mengerahkan mobil tangki dan juga mobil pemadam untuk melakukan pemadaman terhadap sampah yang terbakar di TPA Alak. Beberapa saksi mata yang kami temui di lokasi setempat mengaku bahwa kebakaran sampah itu sudah terjadi 1 pekan lamanya. Namun pada Sabtu tanggal 24 yang lalu, api yang membakar tumpukan sampah itu mulai kelihatan dan cukup menyebar dengan cepat, menghanguskan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di lokasi TPA Alak. Sementara itu, para saksi mata yang lain juga mengaku bahwa mereka ke tempat itu untuk mengumpulkan barang-barang bekas seperti besi, kaleng, dan sebagainya untuk ditimbang. Nah, saat kebakaran terjadi, mereka juga agak kesulitan untuk masuk ke dalam tumpukan-tumpukan sampah. Sehingga mereka menunggu hingga api yang berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, barulah mereka bisa masuk ke tumpukan-tumpukan sampah yang sudah hangus terbakar untuk mencari barang-barang bekas atau besi tua untuk kemudian mereka jual. Nah, dan informasi lain yang kami himpun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bahwa tumpukan sampah itu terjadi beberapa pekan yang lalu cukup tinggi karena mobilitas mobil-mobil sampah yang mengangkut sampah dari Kota Kupang ke TPA Alak. Dan mereka juga mengaku bahwa proses atau penumpukan sampah yang ada di TPA Alak itu masih dengan sistem atau metode open dumping, yaitu tumpukan sampah atau sampah-sampah yang ada itu hanya ditumpuk saja seperti itu tanpa perlakuan apa-apa. Dan sampai saat ini konfirmasi kami bahwa api yang membakar tumpukan sampah itu sudah berhasil dipadamkan oleh tim dari pemadam kebakaran dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Demikian rekan Firda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Obi dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari saksi mata bernama Mahli Terulaka. Berikut liputannya untuk Anda. Benar itu hari apa? Kalau pas subuh malam begitu baru kita bakar. Kira-kira berapa hari lalu? Kayaknya cuma 1 minggu. Ya, 1 minggu ya. Lalu kebakarannya parah kapan? Yang dapat tahu? Hari ini atau ya, hari ini? Cukup banyak ya. Setiap hari buat apa? Kalau sudah terbakar begini, agak sulit untuk cari besi ya. Ada nama siapa? Mahli. Ya? Mahli. Mahli? Ya. Mahli siapa? Mahli Terulaka. Terulaka. Ya.
Ribuan warga memadati lokasi pembukaan Festival Tangga Banggo di Kelurahan Siranindi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut digelar selama 4 hari dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Wali Kota Palu Reni Alamadijo dan Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Fandi Ahmad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Iya, baik Firda. Festival Tangga Banggo kembali menyemarakan kawasan religi di Kelurahan Sani di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Ini merupakan kali ketiga Festival Tangga Banggo digelar setelah 2 tahun sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Meskipun diguyur hujan, rangkaian acara tetap berlangsung dengan sangat meriah dan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Pada hari pertama, Festival Tangga Banggo diisi dengan parade budaya oleh kalangan pelajar dan pemuda di Kelurahan Siranindi. Pada kesempatan itu juga ditampilkan tarian pamonte massal yang diperagakan oleh lebih dari 200 siswa SMP se-Kota Palu. Meskipun di tengah guyuran hujan, para penari tetap kompak membawakan tarian pamonte sehingga turut mengundang decap kagum dari masyarakat yang menyaksikan. Selain kedua kegiatan tadi, event tahunan ini juga diramaikan dengan kegiatan lainnya seperti pameran UMKM, pasar murah, dan talk show untuk membahas Tangga Banggo. Tangga Banggo ini merupakan bagian dari sejarah kebudayaan yang ada di Kota Palu, khususnya di Kelurahan Siranindi, dan telah dikenal sejak masa kerajaan. Tangga Banggo merujuk pada sebuah tempat, khususnya baruga, dengan ciri khas berupa tangganya yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Baruga inilah yang menjadi tempat oleh raja-raja Palu dahulu untuk bermusyawarah dengan tetua adat ketika membahas suatu permasalahan. Nilai-nilai musyawarah inilah yang terus diangkat dan dilestarikan oleh masyarakat dan Kelurahan Siranindi hingga saat ini. Festival Tangga Banggo berlangsung selama 4 hari, mulai 22 September 2022 dan resmi ditutup pada malam kemarin. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Fandi Ahmad dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Parepare Taufan Pawe menutup acara Parepare Culinary Night di Anjungan Cembae, Kecamatan Soreang pada Minggu 25 September. Usai penutupan acara, Taufan Pawe menyumbangkan 2 lagu, yakni Kemesraan karya Iwan Fals dan lagu Sepanjang Jalan Kenangan karya Teti Kadi. Penonton pun terbawa suasana ikut bernyanyi bersama di bawah panggung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Baik, rekan kita, baik memang Parepare Culinary Night merupakan salah satu acara yang ditunggu-tunggu khususnya oleh pelaku usaha UMKM lokal Kota Parepare. Nah, acara ini berjalan 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, kemudian di hari Minggu itu ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Taufan Pawe. Dan juga di dalam acara itu Pak Wali menyumbangkan 2 buah lagu yang sudah tadi disebutkan. Nah, kemudian dari segi acara sendiri terdapat ada 22 tenan UMKM yang menjajakan barang dagangannya, maupun ada juga jasa. Selain kuliner, Tribuners ya, ada juga salah satu tenan, yaitu tenan dari PLN yang menjajakan kendaraan listrik dan juga peralatan rumah tangga yang berbasis dengan listrik. Nah, Parepare Culinary Night ini memang salah satu kegiatan yang cukup besar setelah pandemi yang dilakukan di Kota Parepare, sehingga disambut baik oleh masyarakat Kota Parepare dan antusiasnya sangat terasa. Selain itu juga acara ini mendorong atau menambah omset dari pelaku UMKM lokal. Nah, dari wawancara juga dengan Pak Wali Kota itu bahwasannya acara ini akan digenjot atau akan dimaksimalkan. Direncanakan bahwa acara serupa akan dilakukan di bulan depan dengan melihat dengan diadakannya bulan depan itu sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah kota untuk menggenjot dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM. Nah, seperti itu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Muhammad Yawil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Panitia Fadila dan juga Wali Kota Parepare Taufan Pawe. Berikut liputannya untuk Anda. Biar bagaimanapun juga eksistensi UMKM memajukannya itu harus didukung dengan atmosfer yang kuat. Atmosfer yang kuat dalam hal ini ya saya sangat apresiasi Dinas Tenaga Kerja dengan TDA dan semua stakeholder hadirkan acara pada malam hari ini dan sangat bermanfaat dan dirasakan hasilnya oleh para pelaku-pelaku usaha UMKM. Ya. Tadi juga ada rencana untuk menambah lagi. Memang, kalau kita hadir sebagai pemerintah, tentu kemitraan yang paling kuat itu adalah dunia usaha. Saya keliling kurang lebih 20 tenan tadi menanyakan reaksinya sangat positif. Bahkan ingin agar supaya acara seperti ini secara rutin dilaksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya omset dari mereka semua tenan-tenan ini saya tanyakan semua berbicara jutaan-jutaan. Jadi saya minta di Snaker dan didukung oleh TDA, coba kita 1 bulan ke depan, minggu pertama dan minggu ketiga kita laksanakan kegiatan seperti ini setiap malam Sabtu dan malam Ahad. Nah, kalau respon masyarakat baik, maka di situ tanda-tanda pertumbuhan ekonomi. Baiklah, kalau teman-teman di Parepare Kuliner kita partisipannya di sini ada 22 tenan, terdiri dari 17 tenan kuliner dan 5 tenan ekspor. Dalam hal ini ada fashion dan jasa. Terus kalau apa bedanya ini sama yang di tempat-tempat lain di kota-kota lain? Parepare Kuliner sendiri sesuai dengan program pemerintah kita mendorong untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Terus kalau bedanya kami dengan acara-acara biasanya karena kita memang fokus ke hiburannya, kulinernya dan yang lebih bagusnya lagi karena kita melibatkan seluruh UMKM lokal yang ada di Parepare tadi. Tidak ada partisipan yang dari luar Parepare. Bagaimana melihat antusias masyarakat ini? Karena kalau antusiasnya kita lihat begitu luar biasa. Mungkin karena selama ini karena adanya COVID, akhirnya banyak acara yang tidak pernah terlaksana dan ini merupakan salah satu acara yang bisa dikatakan awal-awal untuk pasca COVID-nya. Jadi mungkin itu yang membuat acara ini begitu ramai sampai hari kedua ini. Kalau diperkirakan perputaran ekonomi selama 1 hari itu berapa? Kalau untuk kemarin, kalau untuk hari ini sayangnya kita belum dapat datanya. Kalau untuk kemarin itu di atas 100 juta kalau untuk total perputaran ekonomi yang ada di malah di acara ini ya. Nah, ini kan rame Om. Terus apakah ada acara selanjutnya lagi atau ditindaklanjuti lagi? Kebetulan acara Parepare Kuliner Night ini memang pertama kali kita adakan di Parepare. Sementara kalau di Makassar kan Makassar Kuliner Night itu sudah ada dan itu luar biasa antusiasmenya. Harapan kami seperti itu dan kita selalu ingin supaya acara ini bisa kita adakan 3 bulan sekali, 1-6 bulan sekali. Bagian depan mimbar gedung gereja GMIM Anugerah Wilayah Bitung 13 Asabri 2 Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara tampak berbeda. Sejumlah hasil pertanian dan hasil pekerjaan seperti pisang, kelapa, mangga, singkong, pepaya, alpukat diletakkan di samping kiri dan kanan mimbar. Ada pula aneka kue basah dan menu makanan lainnya diletakkan di atas meja depan mimbar serta ikan cakalang segar di dalam cold box. Tak hanya itu, mimbar tempat hadim memimpin jalannya ibadah dihias dengan kue dodol. Hasil pertanian pekerjaan dan hasil lainnya diberikan oleh sejumlah jemaat dan pelayanan khusus di ibadah Minggu pengucapan syukur Jemaat GMIM Anugerah Wilayah Bitung 13 Asabri 2, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ibadah Minggu pengucapan syukur dipimpin Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 13, Pendeta Maksimanto Manto dalam kesehariannya
sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Kasih Krian Permai. Pengucapan syukur serentak di hari Minggu pada 25 September yang digelar seluruh kabupaten kota sesulut masih dalam hari ulang tahun ke-52 Provinsi Sulawesi Utara. Acara pengucapan syukur merupakan tradisi etnis Minahasa, di mana orang Minahasa menyiapkan makanan dan minuman mengundang kerabat hadir untuk santap kasih bersama. Mereka mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah menganugerahkan hasil panen. Dan di Sulawesi Utara, tradisi tersebut masih terus terpelihara hingga saat ini. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, Anugerah Pendeta Grace Mongkau. Kami anugerah merayakan ibadah pengucapan syukur yang telah dilayani oleh Ketua Wilayah Pendeta Maksimanto Master Teologi. Dan sesudah ibadah ini, sebagaimana yang disampaikan di warta jemaat, bahan-bahan masak mentah yang dibawa oleh Pelsus jemaat kita akan peruangkan dalam rangka membantu kegiatan pelayanan di jemaat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan pelayanan. Dan karena itu ini sudah dihargakan, jadi ada DP harga. Jadi silakan jemaat untuk melihat-lihat apa-apa yang saudara mau beli. Jadi dimohonkan, saya kira ini sudah disampaikan di warta kolom bahwa hari ini kita akan melelang, jadi diharapkan saudara-saudara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Distribusi sembako untuk kebutuhan ribuan masyarakat Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan yang terisolir akibat bencana longsor berakhir pada Minggu 25 September sore. Sebelumnya longsor di Krayan Selatan yang terjadi pada Senin 5 September lalu membuat jalan penghubung antar Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Sementara akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan bahan makanan dan bahan bakar minyak yang berasal dari Longbawan kini terhenti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Halo rekan Felis. Halo rekan Felis, bisa mendengar kami dari studio? Halo. Ya, silakan dengan laporan Anda, Felis. Halo, rekan Felis. Ya, halo Firda. Ya, silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners dan Firda di studio, dapat saya laporkan bahwa distribusi sembako untuk kebutuhan ribuan masyarakat Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan yang terisolir akibat bencana longsor pada hari Minggu berakhir pada hari Minggu kemarin tanggal 25 September, dan sebelumnya longsor di Krayan Selatan terjadi pada Senin 5 September membuat jalan penghubung antara Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Sementara akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan bahan makanan dan bahan bakar minyak yang berasal dari Longbawan Krayan. Dan karena faktor longsor membuat distribusi baik itu bahan makan maupun bahan bakar minyak atau BBM terhenti sampai saat ini. Kasubit Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasanuddin mengatakan bahwa kemarin terakhir pendistribusian sembako untuk sebanyak 2.150 jiwa dari 537 kepala keluarga yang terisolir akibat bencana longsor di Krayan Selatan. Pendistribusian sembako dilakukan menggunakan pesawat charter Smart Aviation tipe Pilatus dari Malino dan landingnya ataupun mendaratnya di Longlayu, Krayan Selatan. Namun pada hari kemarin landingnya tidak di Longlayu melainkan di Longbawan, Krayan Induk dengan memuat sebanyak 787 kg sembako.
Dan menurut yang akrab disapa Hasan itu, setelah tiba di Longbawan, sembako diangkut menggunakan kendaraan mobil menuju Longlayu. Setelah tiba di ujung jalan yang longsor, sembako kemudian dipikul dengan bantuan personel BPD, TNI dan juga Polri. Sebelumnya juga yang di charter itu hanya 7 kali penerbangan ataupun 7 kali flight, namun ternyata ada bantuan yang overload ataupun barang bantuan yang melebihi dari yang sebelumnya di charter, sehingga bantuan terakhir itu dikirim menggunakan kargo lewat Longbawan karena informasinya tidak ada pesawat kargo yang ke Longlayu. Kemudian saat ini menurut Kepala Pelaksana BPD Nukan Arif Budiman mengatakan bahwa situasi di Krayan Selatan masih terisolir dan belum ada perubahan. Namun karena berhubung dengan distribusi sembako sudah berakhir kemarin, sehingga fokus yang dilakukan hari ini yaitu perbaikan ataupun pembukaan akses jalan baru, mengingat jalan yang sudah longsor tersebut tidak bisa dilakukan perbaikan lagi, sehingga harus dibuka kembali akses jalan baru untuk menghubungkan Longbawan dengan Krayan Selatan begitu. Dan juga informasinya juga sampai hari ini distribusi BBM ke Krayan Selatan itu masih untuk kebutuhan PLN, dan itu pun masih jumlahnya terbatas, sehingga listrik di sana nyalanya dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam saja. Dan juga jaringan telekomunikasi hanya 6 jam aktifnya per hari. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasubit Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Hasanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Izin kami melaporkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Ini adalah merupakan penerbangan atau flight ketiga pada hari ini dan merupakan penerbangan terakhir dari seluruh barang bantuan logistik seberat 4,9 ton yang dibawa sejumlah 7 flight sejak hari Senin kemarin. Adapun barang-barang yang tersisa dari seluruh barang yang ada masih kita terjadi overload sekitar hampir 500 kilo, dan ini akan segera dikirim. Namun menggunakan armada lain, yaitu direncanakan menggunakan Smart Aviation juga tipe Caravan, namun melalui Bandara Longbawan, dan selanjutnya akan diteruskan menggunakan jalur darat ke Longlayu. Mengingat keterbatasan yang kami miliki dan hanya bisa mampu untuk menerbangkan 7 kali pengiriman logistik, sehingga sisa logistik yang tidak bisa terangkut akan dikirim melalui Longbawan dengan penerbangan yang lain. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update Travel Tribun News yang akan dipandu host Ariska. Dan akhirnya saya Firda Nanda beserta kru penugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.